ini di Jakarta masih PSBB transisi, tetapi dilakukan beberapa hal kegiatan yang kerumunannya sangat banyak. Ya, sampai kepada ujung masalah, bosku. Jadi pertanyaan dan pernyataan sekaligus, kalau memang standar ganda, ayo buka pilih salah satu, mau los-losan atau kita mau strik-strikan. Strik itu kita mau kaku-kakuan atau mau los-losan, bos. Iya kan? Dulu saya buat Instagram TV sebulan lalu mengenai imunitas. Bahwa orang yang imunnya kuat gak kena COVID, saya dibully-bully sama seluruh SJW. Sekarang kemana SJW-nya? Hah? Sekarang kemana SJW-nya? Sekarang kemana pihak pejabat yang menegur saya bahwa COVID itu jangan dibuat meremehkan? Sekarang kemana taringnya? Seorang tokoh datang ke sini membuat kerumunan di bandara sampai puluhan ribu, lalu membuat kemungkinan besar acara pernikahan yang puluhan ribu, malah pernikahannya diberikan masker 20.000 piece. Saya tidak menyoroti karena pernikahan itu diajukan. Semua warga berhak melakukan pernikahan kalau seperti itu. Semua warga berhak melakukan resepsi pernikahan kalau seperti itu. Kita melakukan resepsi aja dipersulit, banyak IO wedding tidak makan di sini, ya kan? Tetapi ini yang kita tahu, ya kan? Warga berhak mengajukan izin. Jelas Pak Rizik Syihab berhak mengajukan izin, tetapi di sini adalah konsistensi dari Satgas Covid DKI dan konsistensi dari Gubernur DKI dan konsistensi dari BNPB. Jika memang ada kerumunan dan kalian memaksa ada razia masker, jangan tebang pilih. Buka semuanya. Ngapain ada PSBB transisi jika memang ada seorang tokoh publik yang memang masanya banyak, kalian takut. Saya relawan 8 bulan, bos. Saya ketemu anak cuma 3 kali. Ini anak saya nih, saksi hidup anak saya di sini. Cuman ketemu bapaknya 8 bulan selama 3 kali doang. Hanya untuk edukasi di seluruh kota di Indonesia. Marah jelas, bos. Kecewa jelas. Kawan saya nakes-nakes banyak yang gugur berjatuhan, bos. Mereka ini wafat, bro, karena menangani COVID. Banyak relawan teman saya, salah satunya Reyo Emir Medani, keluar dari Surabaya positif COVID. Semua warga berhak mengajukan resepsi kalau seperti itu. Ini adalah tugasnya. Apakah salah Pak Rizik? Dia warga, bukan pejabat, tokoh ormas. Ini tugasnya Satgas Covid dan pemangku kebijakan. Tegas tuh. Kalau memang enggak, ya enggak. Boleh, ya boleh. Jika memang kerumunan dikarenakan wedding yang ditarget puluhan ribu, menutup jalan protokol boleh. Kenapa wedding yang lain enggak? Kenapa semua wedding dirazia? Kenapa demo kemarin dikritisi? Kenapa demo omnibus dikritisi? Oleh SJW mengatakan kayak gini. Kemana? Kenapa Jering dibully ketika buat Toesbar? Kenapa ada konser dangdutan di Tegal saya diminta untuk menyikat? Untuk edukasi. Sekarang saya suruh ngapain? Saya disuruh mengawal 10.000 orang. Oke, siap, kalau BNPB meminta saya datang ke pernikahan anaknya Pak Rizik untuk mengawal, nggak apa-apa. Tapi saya juga minta keadilan, acara konser musik, sekolah juga dibuka. Di sini dipertanyakan ketegasan dari pemerintah DKI, Satgas Covid DKI, dan Satgas Covid Nasional, dan BNPB, serta Kementerian Kesehatan dan PBID. Kemana? Kemana? Ketika ada satu jaring mengatakan kacung, kalian proses. Di Bali proses. Kemana yang lain? Angkringan di Surabaya dirazia, cangkruan di Surabaya dirazia. Pertunjukan di Toesbar ditegur, angkringan di Jogja dirazia, kerumunan di Solo dirazia, broker kopi ditutup, ya, jam malam di Bekasi, lounge di Bandung dirazia. Saya sebagai relawan disuruh menjadi tameng, tapi kemana, bos, kalau ada standar ganda? Standar gandanya milik motor, bukan kebijakan. Sekarang pertanyaannya simpel, mampukah pemegang kebijakan di negeri ini memperlakukan ketegasan bukan hanya untuk rakyat kecil? Sekolah ditutup sampai sekarang. Yang sekolah aja 300 orang ditutup. Kemana, bos? Saya nggak masalah, saya malah oke kalau Pak Rizik diizinkan, saya buat pameran UMKM diizinkan.
Teman saya WO Adit Yara membuat pameran WO acara wedding di Bandung diizinkan. Saya pengen keadilan, bos. 20.000 masker diberikan untuk tamunya Pak Risi. Kami juga minta 20.000 masker untuk rakyat kecil, bos. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil seadil-adilnya. Itu yang kita minta. Saya nggak punya backing, saya seorang dudak, punya anak 2, ya kan, ya udah, kemanapun saya nggak ada backing, saya pun mau mati terserah, sudah sewajarnya. Relawan itu merah putih, relawan merah putih, dan saya melaksanakan surat tugas itu jelas, saya foto nanti surat tugasnya dari Satgas Relawan ditandatangani Bapak Andre Rahardian untuk edukasi 3M. Saya tidak pakai masker di kerumunan, dihujat. Kemana para SJW? Kemana kawan-kawan saya nakes SJW yang hobi mengkritisi kerumunan? Kemana? Apa nyalimu hanya semental segitu saja untuk mengkritisi? DKI itu sangat jago banget untuk mengontrol COVID. Jelas, 3M dan 3T bagus. Sudah dibanggakan, tetapi ada satu acara puluhan ribu diizinkan, sementara yang lain tidak diizinkan. Ini keadilan untuk orang yang mana? Apakah hanya tokoh publik yang memiliki massa yang banyak yang diizinkan? Saya tidak mempermasalahkan, keren Pak Habib, ulama. Tapi di sini yang mengizinkan apa enggak adalah si pemangku kebijakan. Setiap warga boleh mengadakan acara, jelas, tapi mengajukan izin. Sekarang tugasnya Satgas COVID dan pemerintah daerah setempat ngasih izin apa tidak, bos. Loh, saya kritik jelas, saya relawan, bos. Jika karena hal ini membuat saya diancam, membuat saya dibully, membuat saya didoxing, membuat saya disikat, oke, nggak apa-apa. Saya 8 bulan, bos. Ketemu anak cuma 3 kali, bos. Sudah siap, bos. Toko saya tutup 7, bos. Ya kan, kawan saya banyak yang bangkrut, bos. Wedding organizer banyak yang tutup, bos. Konser musik gak ada yang diadakan, bos. Banyak musisi juga gak makan, bos. Sekolah gak ada yang buka, bos. Wedding hanya maksimal 100-500, bos. Sementara ada razia masker, tim penindak khusus masker yang keliling di seluruh Jakarta, tetapi ada satu yang diizinkan, 20.000 masker diberikan gratis. Wahai Bapak BNPB, Pemda DKI, Pemprov DKI, PBID, dan pemerintah Indonesia, oke, terutama DKI, tolong, fair-fairan, kalau memang diizinkan, cabut PSBB transisi. Cabut PSBB transisi, buka semuanya. Jangan standar ganda. Jangan membuat relawan sebagai tameng. Kami nggak dibayar, kami relawan merah putih untuk ini, bos. Untuk negeri ini, bos. Siap salah, siap mati demi negeri ini. Ya kan? Kemana, bos? Ya kan? Kalau memang diizinkan, batalkan PSBB transisi yang sampai 22 November. Buka mal, buka pasar, buka sekolah, buka bioskop, semua. Dan saya kecewa, kalian semua SJW hanya berani menggoreng demo omnibus. Orang yang demo kalian kata-katain bahwa nggak patuh protokol. Sekarang kemana kalian? Berani ngeritik yang benar? Berani? Hah? Konsistensi itu susah karena takut untuk ditekan, takut untuk dipersekusi. Saya cuma takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menghina siapapun. Memang mati dan hidup urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugas dokter dan tugas relawan untuk edukasi dan mengatasi COVID ini sampai selesai. Indonesia sudah resesi, bos. -3 kita. Banyak nakes berguguran, relawan berguguran, banyak korban COVID juga berguguran. Lalu kemana, bos? Kemana para pembuat kebijakan yang dengan kemarin mengatakan bahwa ini ada PSBB transisi dan diadakan acara seperti ini? Saya membuat acara Soul Vacation di Yogyakarta. Itu tidak boleh diizinkan kalau ada musik.
Tidak boleh diizinkan kalau tidak mematuhi protokol. Kami mematuhi protokol 200 orang per 30 menit. Lalu yang menjemput di bandara emang patuh protokol. Jika yang demo dikritik, yang demo ditangkap, mana ini? Tidak kan? Ya udah, buka saja. Berarti kalian menerapkan standar ganda. Terutama untuk DKI, standar ganda, bos. Saya termasuk yang delay kemarin di Bali. Nyali kalian hanya berani untuk melawan jaring, nyali kalian hanya berani untuk merazia rakyat kecil. Standar ganda ada di negeri ini, terutama DKI, bos. Santai, saya tidak merasa menjelek-jelekan siapapun, tapi ini fakta. Di sisi lain ada WO yang dilarang karena 500 orang yang dikasih 20.000 masker oleh BNPB. Saya nggak tahu, saya relawan BNPB, tapi jujur saya kecewa dengan keputusan BNPB yang membagikan 20.000 masker. Banyak rakyat kecil di luar sana yang membutuhkan masker. Nusa Penida di Bali, yang nggak bisa makan orang-orangnya. Banyak orang butuh masker di luar sana. Cilincing, Tanjung Priuk, Cipadu, Cijantung, Cipayung butuh semua masker. Sementara tamu undangan nikah didonasikan 20.000 masker oleh BNPB. Saya relawan dari Maret bersama kawan-kawan kecewa dengan keputusan ini. Sangat-sangat kecewa. Dan saya tahu resiko bersuara seperti ini. Saya sudah nothing tulus, kembali lagi. Saya bersuara terus-terusan ditekan. Toko saya sudah dipecah di beberapa kali tempat. Mobil saya sudah dipecah. Apa resikonya? Saya butuh keadilan. Jika memang kalian standar ganda, batalkan PSBB transisi, nggak usah ada rahasia, bubarkan relawan. Bubarkan relawan. Bubarkan relawan, bubarkan Satgas Covid. Nggak usah ada data diupload. Buat apa? Jika pejabat sendiri yang membuat peraturan yang justru mendukung acara yang membuat kerumunan. Jika acara yang membuat kerumunan malah dibagikan masker secara gratis. Bubarkan saja Satgas relawan, bubarkan Satgas Covid. Biarkan nakes berjuang dengan ikhlas. Biarkan relawan membuat independen. Apa kalian tidak kasihan dengan nakes yang sudah wafat? Ratusan orang di luar sana. Wafat, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan suami, meninggalkan keluarganya, jauh di sana, nggak bisa pulang. Sementara di sini ada yang buat para pejabatnya sendiri yang mendukung acara tersebut. Kemana, bos? Banyak musisi nggak bisa main sekarang, bos. Saya dimaki-maki 8 bulan, kehilangan teman baik saya karena saya relawan mengedukasikan 3M. Sekarang saya di Jogja, lagi edukasi di kamp pengungsian di Cangkringan dan Magelang mengenai protokol COVID di pengungsian. 20.000 masker bisa disumbang di Merapi, bos. 20.000 masker sangat berguna untuk korban banjir, korban Merapi. Siaga 3 di Gunung Merapi, di Sleman dan Magelang. 20.000 masker bisa berguna untuk orang di sini, bos, daripada tamu undangan pernikahan. Saya tidak akan berkata-kata kotor karena rentan untuk digoreng. Kemana kalian, para SJW, social justice warrior, yang hobinya mengkritik orang yang hanya bisa berjuang dari bawah? Kemana suaranya? Diam. Diam tanpa suara, bersembunyi di balik gadget. Ini bukan soal politik. Saya tidak peduli politiknya. Capres-capresan saya sarkasem yang ada untuk Ninja Express. Saya tidak akan berpolitik. Tidak saya. Saya cuma tanya, ini bukan soal politik, ini soal pengorbanan, sacrifice teman-teman saya yang sudah wafat duluan. Guru-guru saya yang sudah wafat duluan. Dan serasa perjuangan mereka tidak dihargai karena serasa kami diinjak-injak, bos.